Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoga Daisuke 100 episode pertama. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode pun dimulai dengan diperlihatkannya siswa SMP yang saat ini sedang menyatakan perasaannya kepada sang pujaan hati. Pria tersebut bernama Aijo Rentaro, dan di sini awalnya sang gadis terlihat seringkali memperhatikan Rentaro dan juga sempat timbul perasaan suka terhadap Rentaro. Dan tak disangka sang gadis menolak mentah-mentah perasaan dari Rentaro sehingga membuat Rentaro pun merasa sangat patah hati. Lalu sepulang sekolah, di sini Rentaro terlihat cukup lemas karena ia tadi sehabis ditolak gadis yang ia sukai. Dan bukannya dihibur, di sini sahabat Rentaro dengan teganya malah bertanya, sudah berapa banyak gadis yang telah menolak Rentaro? Dan ternyata seumur hidup Rentaro sudah pernah ditolak oleh para gadis sebanyak 100 kali. Bahkan saking inginnya Rentaro memiliki seorang pacar, pertama kalinya Rentaro menembak seorang gadis ketika dirinya masih usia 8 bulan. Lalu setelah itu Rentaro pergi ke sebuah kuil untuk berdoa agar ia bisa mendapatkan pacar ketika ia masuk SMA. Dan di saat Rentaro yang tengah serius berdoa, tiba-tiba tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek dari kotak amal yang mengaku sebagai dewa cinta. Yang mana kakek itu menjelaskan bahwa Rentaro pasti akan mendapatkan jodohnya ketika Rentaro telah memasuki jenjang SMA. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, nantinya Rentaro akan bertemu dengan jodohnya yang berjumlah 100 gadis. Seketika itu Rentaro pun terlihat cukup senang karena setelah dirinya ditolak oleh 100 gadis, akhirnya ia bisa mendapatkan 100 gadis yang akan menjadi pacarnya. Namun sebagai gantinya, jika perkataan kakek itu salah, maka Rentaro akan membakar kuil tersebut sampai tak tersisa. Hari awal masuk SMA pun telah tiba. Setelah upacara sambutan siswa baru, saat ini Rentaro hendak menuju ke kelas yang telah ditentukan. Dan saat di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertabrakan dengan dua gadis yang juga baru masuk pada tahun ini. Gadis tersebut bernama Indah dan Hanazono. Lalu ketika mereka bertiga saling pandang, tiba-tiba mereka bertiga merasakan sebuah aura aneh, seolah ada sesuatu yang sedang mengikat mereka bertiga. Seketika itu Rentaro pun beranggapan bahwa apa mungkin dua gadis tersebut merupakan jodoh dari Rentaro. Lalu ketika Rentaro mencoba menawarkan bantuan kepada dua gadis itu, tiba-tiba Hanazono terlihat merintih kesakitan pada kakinya dan meminta kepada Rentaro untuk membantunya dibawa ke UKS. Seketika itu di sini Rentaro pun merasa sangat bersalah karena ia baru saja melukai jodoh yang selama ini ia impikan. Hanazono yang melihat Rentaro pun merasa sangat terpukau karena Rentaro terlihat sangat baik mencemaskan dirinya. Dan seolah tak mau kalah, di sini Indah juga ikut-ikutan merasa kesakitan pada kakinya. Namun dengan tingkah seperti gadis tsundere yang seakan-akan tidak ingin mendapatkan bantuan dari Rentaro. Rentaro yang mengetahuinya pun lantas memukuli wajahnya berkali-kali sebab ia merasa sangat bersalah karena berani-beraninya membuat dua jodohnya menjadi terluka. Lalu setelah itu, kini Rentaro pun pergi mengantar Indah dan Hanazono ke UKS sebagai bentuk tanggung jawabnya yang telah melukai mereka berdua. Namun yang aneh saat berjalan, di sini mereka berdua terlihat sangat menempel dengan Rentaro sampai malah membuat Rentaro di sini yang terlihat sedang sakit. Seketika itu, di sini Rentaro pun menjadi gagal fokus karena baru pertama kalinya ia didekati oleh dua gadis sekaligus. Lalu saat di tengah perjalanan, di sini mereka kebetulan mendengar sebuah rumor dari gadis lain, yang mana jika ada gadis yang menemukan semanggi berdaun 4 di sekolah, dan daun tersebut digunakan untuk menyatakan perasaannya kepada orang yang disukai, maka gadis tersebut dipastikan akan jadian dengan orang yang disukai. Mengetahui hal tersebut, di sini Indah dan Hanazono pun bergegas pergi meninggalkan Rentaro, sebab sepertinya mereka ingin mencari daun semanggi 4 tersebut. Rentaro yang melihatnya pun terlihat cukup kebingungan dengan kondisi dari kaki mereka berdua. Hari pun semakin sore. Ketika Rentaro hendak pulang, ia pun dikejutkan dengan Indah dan Hanazono yang sejak tadi benar-benar mencari daun semanggi 4 sampai jam pulang sekolah.
Rentaro yang melihatnya pun merasa takjub dengan mereka berdua karena rela melakukan hal tersebut demi dirinya. Dan karena merasa tak enak, kini Rentaro pun datang menghampiri mereka sembari ia yang membawa 2 kaleng minuman. Namun sesampainya di sana rupanya hanya ada Indah saja karena sepertinya Hanazono sedang pergi ke toilet. Lalu di sini awalnya Indah terlihat jual mahal karena Rentaro memberikan minuman untuk Indah. Namun pada akhirnya Indah menerima pemberian dari Rentaro karena ia sendiri tidak ingin menyanyiakan pemberian Rentaro. Dan sebelum pulang, di sini Indah pun berterima kasih kepada Rentaro atas pemberian minuman kaleng tersebut. Lalu setelah itu akhirnya Rentaro bertemu dengan Hanazono dan ia pun langsung memberikan Hanazono sekaleng minuman. Hanazono yang mengetahuinya pun lantas beralasan bahwa sepertinya ia tidak bisa menghabiskan seluruh minuman tersebut seorang diri. Yang mana di sini Hanazono sengaja ingin Rentaro meminumnya terlebih dulu agar dirinya setelah itu bisa meminum bekas dari Rentaro, seolah dirinya sedang melakukan kisu tak langsung dengan Rentaro. Namun tak disangka rupanya rencana tersebut harus gagal karena Rentaro telah membelikan minuman dengan kemasan kecil sehingga membuat Hanazono tidak bisa kisu tak langsung dengan Rentaro. Lantas di sini Hanazono pun kembali beralasan bahwa kemasan kecil tersebut masihlah kebanyakan untuk dirinya, sehingga mau tidak mau Rentaro akan meminum setengah dari kaleng tersebut. Dan setelah Rentaro meminumnya, di sini Rentaro pun baru sadar bahwa yang ia lakukan tadi sama saja dengan kisu tak langsung dengan Hanazono. Namun karena Hanazono merasa agak gugup, sehingga ia pun malah tak sengaja menumpahkan minuman tersebut dan bahkan sampai menjatuhkannya. Lalu ketika Rentaro memberikan sapu tangannya kepada Hanazono karena baju Hanazono yang terlihat agak basah karena minuman tadi. Seketika itu di sini Hanazono pun memegangi tangan Rentaro sembari ia yang mengungkapkan perasaannya kepada Rentaro. Rentaro yang mengetahuinya pun terlihat sangat senang karena baru pertama kalinya ada gadis yang menembak dirinya terlebih dulu. Namun kebersamaan mereka terganggu dengan kedatangan Indah yang saat ini sedang membawa banyak sekali minuman. Yang mana di sini sepertinya Indah terlihat agak terkejut karena Hanazono yang lebih dulu menyatakan perasaannya kepada Rentaro. Dan seolah tak mau kalah dengan agak malu-malu, di sini Indah pun menyatakan perasaannya kepada Rentaro bahwa ia benar-benar menyukai Rentaro. Lantas karena Rentaro belum bisa memberikan jawaban untuk mereka berdua, sehingga akhirnya Rentaro pun harus menunda jawabannya sampai pada keesokan harinya. Malam pun tiba, karena Rentaro merasa kebingungan, akhirnya ia pun datang ke kuil untuk meminta saran kepada sang kakek dewa. Namun di sini sang kakek mengatakan kepada Rentaro bahwa Rentaro tidak bisa memilih dari kedua gadis tersebut karena mereka telah ditakdirkan menjadi pasangan Rentaro. Selain itu, di sini sang kakek juga menjelaskan bahwa kasus dari Rentaro agak berbeda daripada yang lain, yang mana hal tersebut bermula sejak Rentaro dilahirkan. Yang kala itu si kakek sedang menonton sebuah film di saat dirinya menuliskan takdir jodoh milik Rentaro. Namun karena film yang ditonton mendapatkan rating sempurna sampai membuat si kakek salah tulis pada jodoh Rentaro, sehingga Rentaro ditakdirkan mendapatkan 100 gadis menjadi pasangannya. Dan karena sudah terlanjur, di sini Rentaro harus menerima seluruh gadis yang menjadi takdirnya, dan jika tidak maka maut akan segera menjemput. Namun bukan untuk Rentaro, melainkan kepada para gadis yang ditolak oleh Rentaro. Seketika itu Rentaro pun merasa sangat terkejut karena kutukan tersebut malah berpengaruh kepada pasangannya dan bukan pada dirinya. Namun meski begitu, di sini Rentaro masih merasa sangat kebingungan apa yang harus ia lakukan nanti, apalagi nanti berpengaruh pada nasib dari Indah dan Hanazono. Hari esok pun tiba. Sesuai dengan janji Rentaro, saat ini Rentaro pun menemui Indah dan Hanazono di halaman sekolah untuk memberikan jawaban kepada mereka berdua. Namun yang membuat mereka merasa sangat terkejut karena ternyata di sini Rentaro terlihat sangat kotor, seolah Rentaro sehabis bermain di sebuah taman. Lantas di sini Rentaro pun memberikan jawaban kepada mereka bahwa Rentaro meminta kepada mereka berdua untuk menjadi pacarnya sekaligus. Seketika itu Indah dan Hanazono merasa sangat terkejut karena umumnya berpacaran dilakukan oleh dua pasang kekasih saja.
Dan ternyata alasan Rentaro memutuskan hal tersebut karena ia tidak ingin salah satu dari mereka tewas dan ia juga tidak ingin menyia-nyiakan usaha mereka kemarin. Oleh sebab itu Rentaro pun harus menerima mereka berdua menjadi pacarnya sekaligus. Lantas di sini Rentaro pun memberikan mereka berdua daun semanggi 4 masing-masing yang ternyata telah Rentaro carikan selama semalam di sekolah. Dan meskipun awalnya mereka berdua tidak terima dengan keputusan dari Rentaro, namun pada akhirnya mereka pun bisa menerima permintaan dari Rentaro setelah mereka melihat ketulusan dari Rentaro. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you the next video.